Iya. Iya, kita beda sedikit itu sudah apa namanya, bukan lagi otak yang bicara, tapi otot. Ya kan? Terus kadang-kadang kita menjadi orang yang seakan-akan, atau menjadi sebuah kelompok yang seakan-akan sangat begitu taat dengan sebuah negara, taat dengan hukum yang ada, tapi pada waktu tindakan berbeda, ketika dia berbeda pemahaman, kok yang bicara bukan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, sahabat Thariquna, insyaallah berjumpa lagi hari ini. Kita setelah kemarin di podcast kita bahas soal kemerdekaan, Ustaz, ya. Iya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas soal bagaimana berbangsa, tapi juga bagaimana bersaudara, ya. Saya ingat sekali Ustaz Haris pernah mengisi dalam sebuah acara bicara tentang ukhuwah Islamiyah, tapi juga beliau pada saat itu membahas soal ukhuwah watoniyah. Nah, ini udah lama sih bahasan beliau soal itu, kurang lebih mungkin ada sekitar 3 atau 4 tahun, Ustaz, ya, di salah satu masjid, dan kebetulan qadarullah saya hadir di situ, dan rasanya ini bisa jadi tema kita kali ini, ya. Kalau kemarin bahas soal kemerdekaan, bagaimana kita mensyukurinya, tapi ternyata merdeka itu juga tidak lepas, ya, dari peran para ulama, dan ketika itu ulama juga banyak membahas soal tentang hubul waton, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Ya, mungkin sebagai pembuka kita akan coba langsung ke Ustaz Haris Amir Falah malam ini, hari ini, bagaimana pandangan beliau tentang dua kata itu, ya. Karena waktu itu kan beliau bahas di tempat lain. Nah, hari ini kita bahas di sini agar sahabat Thariquna Channel insya Allah bisa menyimak nih soal ukhuwah Islamiyah, dan juga orang sering membahas soal ukhuwah watoniyah. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, kita bersyukur ya, 75 tahun ya Indonesia berada di alam yang merdeka. Tapi memang meskipun sudah berusia 75 tahun, ini sudah bisa kita panggil lembah sebenarnya ya. Cuma iya, Dipanggil Mbah, ya. iya. Cuma masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi gitu kan, diperbaiki. Salah satunya memang ini sudah banyak kita bicarakan, bahwa menjadi seorang muslim itu tidak lantas kemudian tidak bersikap tasamuh atau toleran terhadap orang-orang di luar agama Islam. Artinya kita punya, kalau tadi antum tanya tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah, ya, membangun persaudaraan di atas akidah Islam, tapi juga sebetulnya tidak tidak menjadi membatasi untuk membangun persaudaraan terhadap orang-orang di luar daripada agama Islam. Itu kalau kita lihat sekarang itu, ya ini kan masih terlalu punya jarak nih. Ya. Kita kembali kepada misi dakwahnya Rasulullah SAW, bahwa beliau membawa risalah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ini akan artinya juga menebarkan bagaimana kasih sayang bukan hanya sekedar sesama muslim,
tapi juga bisa jadi terhadap orang-orang di luar Islam. Cuma memang tentunya orang-orang di luar Islam itu ada syarat, ya. Syaratnya sepanjang mereka tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya mereka bersikap keras, menghina, memerangi Islam, tentunya nanti ada aturan tersendiri dalam ajaran Islam. Itu kalau kita lihat dalam risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga saya katakan ini kita singgung lagi, karena ini masih ada upaya-upaya orang yang membenturkan antara Islam dengan nilai kebangsaan. Ya kan, ini sebetulnya menjadi menjadi satu hal yang patut untuk kita kita waspadai. Kita khawatir justru ini akan dijadikan satu modal buat orang-orang yang tidak suka dengan kekuatan dan kuatnya sebuah negara. Misalnya akhirnya terjadi konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Isunya apa? Isunya nanti diangkat soal yang satu taat terhadap negara, yang lain dianggap tidak loyal terhadap negara. Itu yang saya rasa perlu kita kita bicarakan dan kita bahas secara dengan hati yang jernih, dengan kepala yang dingin. Oke, Ustaz. Ini menarik tadi ketika antum katakan membenturkan antara Islam dengan nilai-nilai kebangsaan. Iya. Kayaknya lagi rame nih, Ustaz nih. Nah, Iya. jadi sebenarnya antara Islam, umat Islam dan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme ini gimana sih, Ustaz, hubungannya nih? Apakah memang harus selalu berseteru gitu ya? Ataukah sebenarnya ketika terjadi masalah antara umat Islam dengan negara ini, itu karena hal ketidakadilan atau ada hal lain sebenarnya yang terjadi? Iya, begini saya malah khawatir sebetulnya tidak ada masalah antara Islam dengan negara. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah Islam dengan kebangsaan. Tapi saya justru khawatirnya nanti ada orang-orang atau kelompok tertentu yang mencari masalah sehingga mengangkat isu seakan-akan antara negara dengan antara kebangsaan dengan Islam, dengan agama Islam ini sesuatu yang berada pada kutub masing-masing gitu. Ya. Jadi padahal mungkin di siaran podcast beberapa kesempatan yang lalu saya bilang di zaman Rasulullah para sahabat itu ada yang nama negaranya tetap dicantumkan, bahkan seperti misalnya Salman Al-Farisi, kita tahu Parsi itu bukan negara Islam, ya kan? Malah ini negara yang kalau pernah ada peperangan antara Persia dan Romawi, kaum muslimin lebih menghendaki kemenangan Romawi. Iya kan? Tapi nama Parsi itu menempel kepada Salman Al-Farisi, tidak disuruh diganti oleh Rasulullah. Saya rasa kalau misalnya itu bertentangan, banyak nama-nama yang Rasulullah minta ganti, ya kan? Karena tidak bagus. Atau juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Rum. Ini kan dua kekuatan hidayah yang dua-duanya sebetulnya berseberangan dengan Islam. Tapi nama dua sahabat Rasulullah tadi, yang satu tercantum nama Ar-Rum, Romawi, yang satu Persia, dan itu tidak jadi masalah. Iya, ini tampaknya jadi perkara yang pelik nih, Ustaz nih.
Iya. Udah 75 tahun, walaupun tadi ketantum udah aki-aki gitu ya, Iya. tapi secara bangsa sebenarnya masih cukup muda usia Indonesia ini. Dan kita bisa lihat konflik antar anak bangsa kayaknya lagi rame-ramenya nih, lagi runcing-runcingnya nih. Iya. Apa sebenarnya pesan yang bisa antum sampaikan buat mereka? Ya, saya rasa pertama, kalau itu konflik antar sesama Muslim, cuma beda kelompok ya. Ya. Saya rasa ini mungkin salah satunya adalah kita hanya baru bisa bicara tentang bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang moderat misalnya, yang wasatiyah, dengan ciri misalnya adanya tasamuh, toleransi dalam berbagai perbedaan, baik perbedaan dalam tubuh umat Islam atau perbedaan di luar itu. Nah, kelihatannya ini baru teori nih. Baru teori ya? Iya, kita beda sedikit itu sudah apa namanya, bukan lagi otak yang bicara, tapi otot. Ya kan? Terus kadang-kadang kita menjadi orang yang seakan-akan, atau menjadi sebuah kelompok yang seakan-akan sangat begitu taat dengan sebuah negara, taat dengan hukum yang ada, tapi pada waktu tindakan berbeda, ketika dia berbeda pemahaman, kok yang bicara bukan hukum. Nah, ini kan artinya kita lihat di mana kesadaran sebagai seorang yang taat di dalam berbangsa dengan seperangkat hukum yang ada di negara itu. Ya, ini kata baru lagi jadi kalau tadi antum katakan bahwa secara situasi sekarang banyak terjadi pembenturan ya, upaya pembenturan antara Islam dengan kebangsaan. Nah, sekarang ada juga situasi ternyata bahwa ada komunitas tertentu, ada kelompok tertentu yang kemudian ketika merasa berbeda melakukan tindakan yang sebenarnya nggak patut nih secara hukum. Dia tidak menggunakan koridor hukum, tapi kemudian melakukan sikap yang sebenarnya boleh dibilang ujung-ujungnya bisa jadi kayak radikal juga nih Ustaz sebenarnya. Iya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya antar kelompok tadi ini ya? Kalau tadi antum katakan beda pemahaman misalnya, rasanya sekarang yang juga diangkat beda mazhab nih. Beda mazhab, bahkan ada istilahnya beda manhaj nih. Ini gimana nih Ustaz? Karena mau tidak mau umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini kan aset nih. Kalau yang mayoritas bermasalah, pasti negaranya jadi bermasalah, bangsanya jadi bermasalah. Nah, gimana antum menyikapi ini Ustaz? Iya, sebetulnya kalau kita kembali ke ajaran Islam, kita ini dilarang untuk ta'assub, berbangga dengan kelompok kita, ya kan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi termasuk yang merusak agama itu ketika tiap-tiap orang tiap kelompok membuat dalam sebuah agama membuat kelompok, kemudian setiap kelompok itu menjadi berbangga dengan kelompoknya sendiri. Nah, ketika ini cikal bakal sebetulnya. Saya punya pengalaman tentang itu. Punya pengalaman. Misalnya saya kan tulis buku tentang hijrah dari radikal kepada moderat. Kemudian di dalam buku itu saya tulis salah satu kelompok Islam yang saya katakan ini kelompok yang radikal. Tapi karena memang kemudian dia punya kebanggaan yang berlebihan terhadap kelompoknya, makanya dia sangat emosi ketika nama dari kelompoknya itu disebut. Ya kan, ini kan sebetulnya bentuk ta'assub. Nah, kita lihat ternyata juga belakangan terjadi seperti itu. Jadi merasa pilihan mazhab yang ada dari 4 yang memang dibenarkan oleh Islam
perbedaannya sudah menjadi sesuatu yang dimaklum ya dari dulu sampai dengan nanti mungkin. Nah tiba-tiba kemudian ada orang yang menyerang-nyerang karena tidak semazhab dengan dia. Nah, ini saya rasa bentuk ketidakdewasaan dalam beragama. Ya, jumlah umat Islam di seluruh dunia mungkin mendekati angka 2 miliar, dan kalau dipaksakan harus dalam satu mazhab Ahlus Sunnah ya, mungkin susah, Ustaz ya. Iya, iyalah. Walaupun di Indonesia mungkin mayoritas mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi kan kalau kita ke tempat lain misalnya kan ada juga yang memang mazhabnya mayoritasnya berbeda pada tempat itu. Iya. Nah, tadi menarik Ustaz, soal asobiyah. Ane ini termasuk orang yang sering pakai seragam organisasi ya. Anggaplah misalnya Torikuna gitu, pakai logo, dan Ane bangga tuh menggunakan itu. Itu asobiyah nggak itu? Iya. Kalau sebatas aksesoris ya, kemudian timbul kebanggaan menggunakan itu, tapi tidak sampai pada dimana kita mengklaim bahwa kalau antum berbeda dengan seragam saya, berbeda dengan apa yang menjadi jalan saya, antum itu salah. Kemudian kita bisa maki-maki orang gitu misalnya. Oh gitu ya. Itu ta'assub yang salah. Tapi kalau sekedar misalnya menggunakan seragam untuk sebuah kerapian, soalnya kelihatan gagah juga Ustaz. Iya, kerapi gitu ya. Saya rasa uniform itu nggak ada masalah itu ya. Tidak masuk dalam masalah ta'assub yang dilarang. Gitu. Nah, kadang apalagi anak muda sekarang kan gaya-gayanya taktikal nih. Nah, gaya-gaya militer. Itu masalah nggak tuh? Kira-kira asobiah nggak itu? Dia sendiri, iya kan nggak seperti itu kan? Dia nggak merasa menjadi militerisme gitu kan? Kemudian juga orang yang di militer juga nggak kesinggung dengan itu kan? Gitu ya? Selesai kan? Nah, tadi soal militerisme nih, Ustaz. Banyak orang Indonesia, kelompok-kelompok tadi gitu ya, terus tampil dengan gaya militeristik, kemudian bersikap kadang-kadang nih ya. Kalau menurut Ana nih agak lebay jadinya nih, seolah-olah dia menjadi orang yang dipakai tadi. Dia menganggap bahwa dia punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya menjadi kewenangan bagi aparat misal. Nah ini sebenarnya Islam menyikapi kayak gitu gimana sih gitu? Apakah ini kan bukan negara yang nggak pakai syariat Islam misalnya, terus kemudian kita dengan itu menyatakan dalam Islam, dalam Quran ada kata-kata junud misalnya, ada kata-kata Hizbullah, apakah itu berarti sama nih dengan ini Islam mengajarkan militerisme sebenarnya gitu, terus kemudian bersikap dengan gaya militerisme yang akhirnya hal-hal yang tadi antum sampaikan bahwa ketika berbeda pendapat nggak pakai jalur hukum nih. Malah kemudian bersikap seolah-olah menjadi orang yang berwenang untuk melakukan sebuah tindakan hukum gitu ya. Bahkan mungkin antum juga termasuk orang yang melakukan itu dulu gitu ya. Itu gimana Ustaz? Iya, seharusnya nggak boleh ya begitu ya. Seharusnya gini, kita di misalnya ya, budaya nih, budaya di Indonesia, kalau yang disebut dengan kiai, gitu kan, itu pasti pakai sorban, ya kan, pakai peci, pakai gamis, sarungan, ya atau sarungan. Nah terus ketika kita menggunakan itu misalnya, apakah kemudian lantas kita merasa saya kiai? Iya. Kan enggak juga kan? Iya. Bahkan ada orang yang bilang begini. Ini pakaiannya doang, saya mau bukan kiai, gitu kan begitu. Iya. Kenapa kok pas giliran pakaian militer nggak begitu? Ini mah pakaiannya doang. Tapi saya bukan militer. Saya tidak akan bertindak seperti seorang militer. Bahwa aturan yang ada itu menggunakan hukum seperti yang ada di Indonesia seperti sekarang ini, ya kita nggak boleh mengambil alih. Dan itu bukan wewenang kita, ya kan? Karena itu bukan wewenang kita. Atau kalau misalnya, ya itu kan bukan hukum Islam. Masalahnya disiplin terhadap hukum itu bertentangan tidak dengan Islam.
ya kan? Bahwa Iya. kita harus rapi, kita harus teratur dalam bermasyarakat, kemudian diatur oleh negara. Kan bukan berarti kemudian kita melawan atau bertentangan dengan aturan Islam. Jadi saya rasa betul di dalam Al-Quran ada kata junud atau tentara, ya kan? Atau kita sering dengar kata askar gitu ya. Itu betul seperti itu. Tapi saya rasa turunnya kalimat dalam Al-Quran tentang jundullah, ya kan, tentang para tentara Allah, itu pasti ada tempatnya, ya kan? Iya. Enggak setiap saat bisa kita pakai, Iya. ya kan? Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Ya. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua ya. Kalau tadi di awal Anda sampaikan bahwa antum pernah menyampaikan soal ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, artinya Islam juga mengakui bahwa ada persaudaraan sebangsa tadi gitu. Dan ketika ada perselisihan anak bangsa, terlebih apalagi tadi untuk sampaikan soal ketika terjadi antara kaum muslimin nih. Nah, baiknya seperti apa sebenarnya? Kalau lah tadi ketika berbenturan dengan perkara-perkara hukum positif di negara, mungkin kita sudah tahu. Nah, bagaimana kalau misalnya pertentangannya itu pada perkara tadi, pemahaman tentang Islamnya, baik itu dari sisi mazhab, sisi manhaj, atau sisi penafsiran. Ini menengahinya gimana sebenarnya? Iya, seharusnya menengahinya ya mestinya harus orang yang faqih, para alim ulama ya. Jadi satu itu, kemudian supaya tidak melebar. Kalau ada perbedaan pendapat antar sesama kelompok dalam dalam koridor sebagai seorang muslim, kalau tindakan-tindakan dia salah, jangan yang disalahkan itu manhajnya, jangan yang disalahkan itu konsep Islamnya, ya kan? Ya kita nih orang Islam secara umum ini kan banyak salahnya, tapi pasti kalau ada orang di luar Islam menuduh bahwa Islam seperti itu, kita kan akan bela diri kan? Ini bukan Islamnya, tapi ada oknum yang salah, gitu ya. Jadi saya rasa konsep-konsep Islam yang memang pernah ada, konsep Islam yang memang pernah berjalan, sistem Islam yang pernah berjalan, kemudian tidak lantas kita harus serang-serang sistemnya, ya kan? Karena saya yakin bahwa Islam itu sebuah aturan yang bukan berarti dia akan menjadi kelompok yang akan hidup sendiri. Islam juga mengakui tentang plural, ya kan, pluralis, tentang keragaman, dan sangat menghormati tentang keragaman itu. Di masa Rasulullah sampai dengan masa para sahabat, pemimpin-pemimpin di masa lalu, itu agama-agama di luar Islam itu sangat diayomi dan dilindungi, dan mereka merasa hidup tentram, nyaman di dalam Islam. Jadi nggak boleh itu kita suuzon sama Islam, ya kan? Apalagi kita jadikan sebuah sebuah isu untuk memecah belah di antara kita sendiri, gitu. Jadi saya rasa agama saja ya, negara saja sudah menjamin, ya, di Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas, di negara menjamin keyakinan dalam beragama, keyakinan dalam melaksanakan agama, itu kan sudah dijamin, ya kan, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi aturan negara itu, ya kan, seperti Indonesia, misalnya tentang komunis, gitu kan, itu kan jelas ada yang sudah jelas ada undang-undangnya dilarang, misalnya kan, nah itu kita sepakati semuanya. Jadi ternyata benturan-benturan ini terjadi di lapangan karena umat ini, anak bangsa ini ternyata kurang paham soal hak otoritatif, berarti Ustaz ya. Kalau hukum positif, otoritatifnya tadi aparat pemerintah. Gitu. Kalau hukum agama, pemahaman agama, otoritatifnya pada ulama berarti ya, pada kiai kan gitu ya, pada orang yang faqih dalam bidangnya. Makanya ada ulama wal umaro kan. Ada ulama, kemudian ada para pemimpin. Berarti dua ini yang sebenarnya otoritatifnya harus kita hargai. Iya. Ya, kalau enggak jadi liar berarti ya. Jadi sahabat Tarikuna Channel nih
dua keyword nih ya, dua kata tadi, ulama dan umaro, dua kelembagaan sebenarnya. Jadi ulama itu kan tidak bisa disebut satu orang saja ya, tapi juga ada sekumpulan orang-orang yang fakih Iyalah, dalam kalau di dalam Indonesia agama. ya majelis ulama lah. Ada MUI ya. Iya. Nah, mereka ini punya hak otoritatif. Jadi kita hargai mereka ya, sebagai adab orang yang memang tidak memiliki ilmu atau adabnya penuntut ilmu, maka kita kembalikan kepada para ulama apabila terjadi perselisihan tadi ya. Iya. Nah, dan ketika terjadi perselisihan dalam kondisi hukum positif, maka kita kembalikan kepada pemimpin atau negara. Iya. Sehingga ini nggak terjadi bentrok terus nih. Kasihan nih negara gitu ya. Baru umur 75 tahun udah digrogotin sana sini nih ya. Ini pelajaran sahabat Tarikuna Channel. Jadi kita diskusi hari ini dengan seorang yang tadinya radikal ya. Ini dulunya radikal saat ya. Iya. Iya. Tadinya nggak bisa diajak dialog gitu ya. Bahkan menafikan atau mengesampingkan hak-hak otoritatif karena tadi ya tidak mengakui pemerintah, tidak mengakui ulama di luar kelompoknya. Iya. Nah ini kan artinya ditolak semua tuh otoritatifnya. Tapi beliau pada hari ini mengajak kita kembali untuk menghormati tadi bahwa ada otorisasi yang memang sebagai bangsa, sebagai sesama umat Islam kita punya otorisasi yang jelas sebenarnya. Iya. Ya. Jadi ketika ada perselisihan ya, maka kita harus melakukan islah ya, dan islahnya tadi beliau sudah menyampaikan kembalikan kepada orang fakih. Kalau memang harus debat akademis kan gitu ya. Debat di kelas, jangan debatnya di lapangan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi gurunya akur, muridnya berantem nih Ustaz. Ini ada hal-hal yang terjadi semacam itu dan kita tidak harapkan itu terjadi karena pastinya perjalanan bangsa ini masih panjang. Perjalanan bangsa ini tidak bisa diukur dengan umur saya, umur Ustadz Haris atau umur para sahabat sekalian ya. Kita bisa mati. Tapi begitu kita mati maka negeri ini kita wariskan kepada anak cucu gitu. Dan tentunya kita harus mewariskan bi'asolihah ya, suatu lingkungan yang atau suatu perkara yang baik. Ya, sahabat Tarikuna Channel, cukup sekian diskusi kita kali ini dan insya Allah ke depan kita akan bahas beberapa hal yang mungkin masih berkisar antara kemerdekaan dan qadarullah tahun ini antara 17 Agustus dengan tahun baru Islam deketan nih Ustaz. Iya. Dan biasanya tahun baru Islam orang pasti akan bahas hijrah. Iya. Jadi insya Allah di sesi berikutnya kita akan bahas soal hijrah, bagaimana hijrah gitu ya. Kalau mungkin sudah pernah dibahas di podcast Tarikuna Channel sebelumnya soal bagaimana Ustadz Haris melakukan hijrah dari radikal menjadi moderat, kita mungkin akan kupas lebih dalam lagi sebenarnya hijrah beliau ini seperti apa gitu ya. Karena pastinya beliau menghadapi tuduhan yang macam-macam ya. Yeah. Jadi di sesi berikutnya kita akan bahas itu Ustaz. Ya, dan Anda pikir beliau harus berani secara konsep menerangkan soal itu karena ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Oke, itu saja sahabat Tarikuna Channel. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.